Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di channel saya Saiful Anami Partner. Hari ini saya akan membahas tentang pengesahan Undang-Undang Pemasyarakatan. Seperti yang dikutip dalam detik.com, Jokowi teken Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Ada 99 pasal dalam undang-undang tersebut. Undang-undang tentang pemasyarakatan itu diteken Jokowi pada 3 Agustus 2022 sebagaimana salinannya dilihat detik.com Jumat 5 bulan 8 2022. Pemasyarakatan yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Tentu ini sekali lagi merupakan subsistem. Karena subsistem, maka ini merupakan undang-undang yang tidak terpisahkan dari kitab undang-undang lainnya, misalnya kitab undang-undang hukum pidana, dan juga kitab hukum acara kitab undang-undang hukum acara pidana, seperti itu. Seperti yang dikutip oleh detik.com ini, pasal 2 juga mengatur tentang sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan hak anak. Nah, ini juga sangat penting ya. Bagaimana hak-hak ini memang tidak hanya kemudian hanya tertulis dalam pasal-pasal saja. Akan tetapi tentu melalui pasal-pasal ini kemudian dapat diselenggarakan di lapangan seperti apa, sehingga kemudian terhadap pasal-pasal ini tentunya nantinya dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya oleh lapas dan juga oleh rutan, seperti itu. Yang kedua, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan. Jadi ini sangat penting juga ya. Jadi agar kemudian hak-hak dari warga binaan kemudian dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, maka perlu kemudian terhadap warga binaan untuk memperbaiki diri dan menyadari atas kesalahannya, sehingga setelah kemudian kembali ke masyarakat dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Kemudian juga memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Jadi diharapkan masyarakat juga dapat welcome dan menerima terhadap warga binaan yang kemudian sudah dibina di lembaga pemasyarakatan. Sementara itu pasal 3 menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan beberapa asas. Nah, asas ini sangat penting ya. Asas pengayoman, asas non-diskriminasi, asas kemanusiaan, asas gotong royong, asas kemandirian, asas proporsionalitas, asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan asas profesionalitas. Jadi selain asas itu juga diatur tentang fungsi pemasyarakatan juga yang terdiri dari pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Jadi saya kira ini merupakan suatu berita yang sangat baik, meskipun sekali lagi harus didukung oleh sarana dan prasarana dan juga oleh SDM yang memang berkeinginan untuk melaksanakan undang-undang pemasyarakatan ini, sehingga kemudian keberadaan dari undang-undang ini tentunya tidak kemudian menimbulkan persepsi yang tidak baik, karena kadangkala antara sesuatu yang ideal yang diatur dalam sebuah peraturan itu cenderung kemudian tidak dilaksanakan di lapangan, seperti itu. Sementara pasal 3 menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan
dilaksanakan berdasarkan asas-asas tadi. Kemudian dalam ketentuan selanjutnya diatur mengenai hak dan kewajiban tahanan dan narapidana. Berikut hak dan kewajiban tahanan sebagaimana dijelaskan pasal 7 dan pasal 8. Tahanan berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan perawatan baik jasmani maupun rohani, mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, mendapatkan layanan informasi, mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum, menyampaikan pengaduan dan atau keluhan, mendapatkan bahan bacaan, dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental. Mendapatkan pelayanan sosial, menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat. Nah ini dia juga berhak menolak ya kunjungan-kunjungan yang dilakukan baik oleh keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat. Selain hak-hak tadi, juga terkait dengan tahanan itu diwajibkan, yakni kewajiban-kewajibannya, yakni yang pertama menaati peraturan tata tertib, mengikuti kegiatan tertib program pelayanan, memelihara pri kehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai, serta menghormati hak asasi manusia setiap orang di lingkungannya. Tentu sekali lagi ini merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu karena hak asasi narapidana itu seringkali terabaikan oleh karena perkelakuan atau sifat dan sikap oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga melalui Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemasyarakatan ini tentunya diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi terhadap segala problem yang kemudian muncul di dalam lembaga pemasyarakatan seperti itu. Jadi publik menginginkan terhadap adanya undang-undang ini tentunya adalah sekali lagi bagaimana caranya warga binaan atau tahanan dapat kemudian tidak terstigma oleh masyarakat bahwa ketika seseorang kemudian sudah masuk tahanan kemudian terstigma jelek. Itulah yang kemudian harus kita hindari secara bersama-sama sehingga kemudian apa yang menjadi tujuan kita bersama tentunya dapat terlaksana. Meskipun saya kira undang-undang ini masih tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan, sehingga saya berharap melalui undang-undang ini tentunya terdapat turunan kemudian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 ini, sehingga apa yang kemudian dirasa kurang dari undang-undang ini tentunya akan diperbaiki melalui pelaksanaan atau rujukan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Pemasyarakatan ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.